2020 memang tahun yang berat. Bukan hanya dari segi ekonomi yang terpuruk, berbagai isu pun menjadi sorotan dari politik, alam, hingga kemanusiaan. Sepertinya 2020 lebih banyak dihiasi air mata daripada suara tawa yang terdengar. Lebih banyak teriak kecewa daripada senyum bahagia yang tergambar. Kali ini, literatur kembali mengingat peristiwa di tahun 2020 untuk menjadi bahan renungan kita agar menjadi manusia yang lebih kuat di tahun-tahun selanjutnya. Inilah Rewind 2020 Literatur. Januari 2020 menjadi pengawal tahun yang cukup menguras tenaga. Air yang terlalu berlimpah melebihi kapasitasnya menjadikan ibu kota negara dan sekitar seperti kolam ikan dadakan di musim hujan. Masih di bulan yang sama, Indonesia sempat gempar dengan deklarasi kerajaan yang mengaku mampu merubah nasib para pengikutnya. Fenomena ini seperti dagelan yang menarik di awal tahun. Februari 2020, peristiwa kelam datang dari negeri para dewa, India. Terjadi perang etnis dan agama menjadikan banyak jatuhnya korban jiwa di sana. Tidak hanya di situ, alam pun tergerus rakusnya manusia. Kebakaran terbesar sepanjang masa di hutan Australia membuat habitat makhluk hidup di dalamnya hilang dan berubah menjadi tanah yang gersang. Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Yang kala itu membuat panik buying terjadi di mana-mana. Pusat perbelanjaan di Jakarta dipenuhi masyarakat yang berebut persediaan pangan cadangan. April 2020, Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia menerapkan PSBB untuk pertama kalinya. Mei 2020, di tengah kasus COVID yang cukup tinggi di Amerika, tidak meruntuhkan pergerakan massa yang menuntut kesetaraan ras di sana. Yang berawal dari tewasnya pria kulit hitam di tangan pihak polisi yang videonya beredar luas di jejaring sosial. Masuk ke bulan Juni 2020, ekonomi yang kian lesu menjadikan Indonesia diterpa fenomena PHK yang besar di berbagai sektor. Jika diingat, hal ini mungkin bisa bikin kecewa banyak pihak karena tidak ada pilihan lain kecuali pengurangan karyawan dan menjadikan banyak pengangguran. Agustus 2020, kabar yang cukup mengundang banyak perhatian masyarakat Indonesia. Gedung Mahkamah Agung terbakar hebat. Isu-isu yang berkembang adalah percobaan penghilangan barang bukti berbagai kasus yang sedang ditangani. Tapi hal ini ditampik dan berujung dengan kelalaian pekerja dengan puntung rokoknya. 4 Agustus 2020 terjadi ledakan terbesar di Beirut, Lebanon. Ledakan yang terasa sampai bermil-mil jauhnya menewaskan lebih dari 100 orang dan menghancurkan kota tanpa tersisa. Oktober 2020, terjadi gelombang massa yang sangat besar yang menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR di tengah malam. Berbagai lapisan turun bersama dan tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi di berbagai daerah pun melakukan hal yang serupa. Masih di bulan Oktober, foto komodo yang menghadang truk pengangkut muatan berat menghiasi lini massa. Foto itu berujung pada isu pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca yang katanya akan menjadikan komodo menjadi komoditas pariwisata premium di sana. Dan 2 bulan terakhir di tahun 2020 menjadikan penghujung cerita yang ditutup dengan berbagai isu politis. Dari kepulangan Habib Rizik Syihab 10 November yang menjadikan alergi pemerintah sampai Pilpres Amerika yang mengundang banyak perhatian publik Indonesia. Karena sebagai negara adidaya, pemimpin yang baru mungkin saja akan berpengaruh terhadap keberlangsungan agenda dunia. Tahun 2020 ditutup dengan kabar yang membuat geleng-geleng kepala. 2 menteri kabinet Indonesia Maju terjaring operasi tangkap tangan KPK dengan kasus korupsinya. Di penghujung tahun, pemerintah kekeh menjalankan pilkada serentak meski angka COVID-19 terus meningkat. Desember seolah memang didesain sebagai bulan politik, sebab di penghujung penggantian tahun, pemerintah sempat-sempatnya membubarkan ormas yang dianggap memecah belah persatuan. Tak sampai di situ, Kapolri pun turut mengeluarkan maklumat yang melarang segala aktivitas
penggunaan simbol dan konten yang berkaitan dengan Front Pembela Islam atau yang kerap kita dengar FPI. 2020 sudah berganti. Wajah kelam tahun yang penuh tekanan sudah terlewati. Doa-doa yang berharap kebaikan terpanjat untuk Tuhan semesta alam. Kita yang masih berdiri hari ini adalah manusia yang tumbuh dengan kuat. Kita yang masih mempunyai harapan sampai hari ini adalah manusia yang beruntung. Jika tahun kelam mampu terlewat, semoga tahun yang baru masih diliputi semangat. Semoga doa-doa yang terpanjat direstui Tuhan dan alam. Semoga tahun baru menjadikan semua yang hilang di tahun sebelumnya kembali dengan kondisi yang lebih baik. Kami, Literatur, salam literasi.